Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrina Nabila Zahra dan NIM A11-2021.13922. Saya dari kelas A11.4405 dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan, yaitu membahas soal dengan menggunakan informed search, simple hill climbing, steepest ascent hill climbing, kemudian metode greedy, dan astar beserta coding menggunakan Python. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Di sini terdapat puzzle dengan keadaan awal seperti ini dan keadaan tujuannya seperti ini. Kita akan mencari jumlah benar, jumlah salah, dan sisa gerakan atau totalnya. Sebelum kita mencari hal ini, kita harus mengetahui dulu jumlah benar itu dia akan memilih yang paling tinggi heuristiknya. Nah, ketika jumlah salah dan sisa gerakan, dia akan mencari heuristik paling rendah. Oke, karena kita mencari dengan informed search, jadi kita udah mengetahui nih jumlah benar. Nah, kita ketika akan mengerjakan jumlah benar, di sini kita tandain dulu mana sih yang sudah sesuai dengan tujuan. Jadi di sini ini sudah sesuai ya. 1, 2, 3, 5, 7, dan 8. Jadi di sini adalah nilai heuristiknya adalah 6. Setelah itu, kita memiliki 4 operator di 8 puzzle ini ya. Yang pertama yaitu ubin kosong digeser ke kiri, kemudian digeser ke kanan, digeser ke atas, dan yang terakhir adalah ubin bisa digeser ke bawah. Nah, ubin kosong ini hanya bisa digeser dengan 4 operator ini. Ubin kosong yang paling bawah hanya bisa digeser ke atas dan ke kiri tentunya. Jadi dia tuh nggak bisa ke kanan karena sudah mojok dan ke bawah karena dia paling akhir. Tentuin dulu ini tuh digeser ke kiri, kanan, atas, dan bawah sebenarnya. Namun ketika dia geser ke kanan dan ke bawah, dia pasti hasilnya sama. Maka di sini kita langsung aja heuristiknya adalah 6 karena dia tidak berubah. Nah, yang berubah itu bisa ke kiri dan ke atas. Jadi kita rubah dulu. Nah, ini heuristiknya berapa nih yang sesuai dengan tujuannya. Di sini heuristiknya adalah 5. Kita hitung heuristiknya yang sama itu ada berapa. Di sini ternyata heuristiknya ada 6. Karena ini dan ini sama dengan yang di atas dan sudah dieksekusi, maka kita hanya memilih 2 ini. Mana nih yang jumlah benarnya paling tinggi? Nah, dia adalah 6. Jadi, dia akan dieksekusi kembali. Kita lanjutkan. Ini bisa geser ke kiri, kemudian ke atas, dan ke bawah. Dia tidak bisa geser ke kanan karena dia sudah mentok. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6. Ini heuristiknya berapa nih? 1, 2, 3, 7, 8. Heuristiknya 5. Kakak 1, 2, 3. Heuristiknya adalah 5. 5, 6, 7, 8. Nah, ini itu sudah sama seperti langkah awal. Jadi ketika ini dieksekusi, maka hasilnya pun akan sama seperti ini. Nah, kita akan memilih 2 ini. Karena sama, jadi kita pilih yang paling kiri aja. Sama seperti yang di atasnya, kita inisialisasi dulu. Ketika ke kanan, dia akan sama hasilnya seperti ini. Ya kan? Jadi ini adalah hanya sama. Nah, dari ketiga hasil ini, mana yang paling besar, paling tinggi nilai heuristiknya? Nah, ini adalah ketika geser ke kiri. Jadi yang kanan itu sama juga. Nah, karena dalam kasus ini, dalam soal ini,
tidak memiliki solusi akhir, tidak memiliki tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh soal. Jadi saya hanya menjelaskan konsep cara menghitung jumlah benar. Jadi kita akan terus menghitung seperti ini agar menemukan tujuan yang dihasilkan. Saya sudah mencari di beberapa oret-oretan. Di sini saya sudah menggunakan kurang lebih 8 lembar untuk mencari tujuan ini. Nah, di sini kiri atas, kemudian ini lagi, bercabang lagi, sampai terus menerus hingga menemukan tujuan yang diinginkan sesuai soalnya. Nah, ini lembar ketiga, kemudian 4, 5. Pada lembar ke-6, di sini saya menemukan sudah urut, yaitu 1, 2, 3, 6, 5, 4, namun di bawahnya 7-nya sebelah sini. Jadi saya harus mencari lagi melanjutkan algoritma agar 7 bisa di sebelah sini. Nah, ini dia, saya melanjutkan terus. Nah, sampai akhirnya dia kembali ke titik yang acak kembali. Jadi tidak menemukan solusi yang diinginkan, hanya saja menemukan solusi yang mendekati. Jadi di sini heuristiknya 7. Oke, di sini kita sudah masuk ke jumlah salah. Ketika kita akan mencari jumlah salah, kita akan memilih nilai heuristik yang paling rendah. Di sini nilai heuristik jumlah salah ada berapa nih yang nggak sesuai dengan puzzle tujuan. Yang salah tuh puzzle yang 4 dan 6. Jadi heuristiknya adalah 2. Jadi heuristiknya adalah 3. Kita akan memilih nilai heuristik yang paling rendah. Berbeda dengan jumlah benar tadi, dia akan memilih heuristik yang paling tinggi. Nah, heuristik yang paling rendah adalah ke atas. Ini sama dengan puzzle awal. Jadi kita tidak bisa memproses ini karena sudah diproses. Oke, jadi kita hanya mempunyai 2 ini. Kemudian karena heuristiknya sama, saya memilih yang bagian kiri. Dari semua ini yang paling kecil adalah heuristik 2, namun dia sudah dieksekusi di bagian atas. Jadi kita hanya memiliki 3, 4, dan 4. Karena yang paling kecil 3, kita akan mengeksekusi yang puzzle yang ini. Oke, tadi heuristik 3 kita eksekusi, kemudian menemukan heuristik yang terendah juga, namun dia sama dengan ini, dan dia sudah dieksekusi. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu terus-menerus menggunakan langkah seperti ini, menentukan heuristik yang paling terendah sampai menemukan puzzle dengan tujuan, dengan titik tujuan seperti ini. Saya memiliki jawabannya, dan saya di sini akan menjelaskan konsepnya jumlah salah. Nah, untuk gerakan totalnya, misal di sini adalah tujuan kita. Misal, jadi kita memiliki berapa total gerakan yang kita lakukan untuk menuju tujuan ini. Misal awal kita gerak ke atas, kemudian kita gerak ke kiri, kemudian kita gerak ke kiri lagi dan ke atas. Jadi kita memiliki 4 gerakan total untuk menemukan tujuan ini. Itu untuk konsep soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini kita akan menggunakan simple hill climbing dan steepest ascent hill climbing. Nah, dari kedua ini hampir mirip, namun berbeda. Jadi yang pertama, di sini kita menentukan jumlah pertukaran rutenya dengan menggunakan rumus n faktorial dibagi 2 faktorial, kemudian n-2 faktorial. Nah, n di sini adalah jumlah kotanya, dan r adalah jumlah pertukaran rute. Jadi kita menghitung r terlebih dahulu. Di sini untuk n-nya yaitu soalnya terdapat 4 kota.
kemudian 2, 4, min 2. 2 sama dengan 6. Nah, pertukaran rutenya totalnya ada 6. Jadi di sini ada tukar kota 1 dengan kota 2. Oke, kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian tukar kota 1 dengan kota 3. Selanjutnya tukar kota 1 dengan kota 4. Sudah full karena tidak mulai dari tukar kota 1 dengan kota 1 karena dia sama, jadi langsung ke kota 2 juga dan 4. Kemudian tukar kota 2 dengan kota, tidak mungkin dengan kota 2 kembali, dan tidak juga dengan kota 1 karena sudah dilakukan dengan kota 1 ditukar dengan kota 2. Jadi di sini kita langsung kota 3. Kemudian dari soal ini kita bentuk rutenya terlebih dahulu untuk memudahkan kita menjawab soal. Kita masuk ke penyelesaian simple hill climbing. Ketika sudah menemukan nilai kurang dari startnya, maka dia akan mengeksekusi node tersebut. Nah, kita langsung aja nih. Untuk kota awal saya ambil dari Jakarta, kemudian Tangerang, Bogor, dan Bekasi untuk kota awal. Pertukaran rutenya menggunakan pedoman ini, teman-teman. Jadi pertukaran kota 1 dengan kota 2 kita gunakan untuk memecah rute ini lagi. Pertukaran kota 1 dengan kota 2. Ngecek terlebih dahulu jaraknya, yaitu 13. Dan 13 apakah kurang dari 16? Jika iya, dia akan mengeksekusi, dan dia tidak akan mengeksekusi pertukaran rute selanjutnya karena kita sudah membuat pertukarannya menjadi 6. Namun ketika dia sudah menemukan rute lebih pendek daripada rute pertama, rute startnya, maka dia akan mengeksekusi rute baru ini. Kemudian kita tukar kota 1 dengan kota 2 dari node baru di atas. Nah, kita hitung nih jaraknya JT, B, BK sama seperti yang di atas, yaitu 16. Nah, apakah 16 kurang dari 13? Ternyata tidak. Jadi dia harus melanjutkan pertukaran rutenya kembali sampai menemukan jika jaraknya lebih kecil daripada jarak awal. Ini 3 plus 3 kemudian 5, hasilnya 11. Nah, apakah 11 kurang dari 13? Ternyata ya, maka ini akan menjadi rute yang baru kembali. Nah, rute ini akan kita eksekusi lagi sesuai pertukaran rutenya dari awal. Tukar kota 1 dengan kota 2. Total jaraknya yaitu 14. Ini ditanyain lagi, apakah 14 kurang dari 11? Ternyata dia tidak. Jadi dia lanjut ke pertukaran yang kedua. Ini tukar kota 1 dengan kota 3, hasilnya yaitu 13. Nah, dia tanya lagi, apakah 13 kurang dari 11? Ternyata tidak. Dan dia akan mengeksekusi pertukaran rute yang lainnya. Ini yaitu pertukaran kota 1 dengan kota 4, hasilnya 13. Ditanya lagi nih, 13 kurang dari 11, ya. Terus di sini seterusnya, kemudian hasil jaraknya adalah 15 dan tidak lebih kecil dari 11. Kemudian yang terakhir, dia pertukaran kota 3 dengan 4 dengan total rutenya 12. Bisa lihat di sini, 12. Ternyata tidak lebih kecil dari 11. Nah, ketika kita sudah mengecek seluruh rutenya, yaitu 6 rute, namun tidak ada yang lebih kecil dari 11, maka node ini akan dijadikan rute terpendek. Oke, selanjutnya di sini steepest hill climbing. Nah, bedanya dengan simple hill climbing, di steepest dia akan mengecek semua suksesor dan dibandingkan. Ketika dia mendapatkan yang terkecil, dia akan dibandingkan dengan startnya dan akan menjadi heuristik terbaik. Kemudian akan dilanjutkan ke pertukaran rute selanjutnya. Jadi pertukaran rutenya itu dieksekusi semuanya sampai 6 dan dia akan membandingkan. Mulainya di Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Kemudian ini pertukaran kota 1 dengan kota 2, pertukaran kota 1 dengan 3, kota 1 dengan 4, kota 2 dengan 3, kota 2 dengan 4, dan kota 3 dengan 4. Jadi di sini kita akan menghitung rutenya terlebih dahulu. Di sini adalah 16. Rute pertama 13, rute keduanya itu 13 juga. Rute ketiga 14, 17, dan 15.
Nah, kemudian dia akan membandingkan mana yang heuristiknya terbaik dari start awal. Maka dia akan pilih yang paling kecil, yaitu 13. Pertukaran kotanya di sini sama pertukaran 1 dan kota 2 dan sampai selesai. Untuk jaraknya di sini 16. Kita sudah menemukan heuristik terbaiknya yaitu 11. Di sini sudah dibandingkan satu persatu dan yang paling terbaik adalah 11. Ya, jadi ini adalah rute terbaik karena di bawahnya sudah tidak ada yang lebih kecil daripada 11. Di Bogor, Jakarta, Tangerang, dan Bekasi itu adalah rute terbaik dari soal nomor 2. Oke, selanjutnya pada nomor 3, soal yang 3 menggunakan metode greedy dan astar beserta koordinatnya. Nah, di sini startnya di titik awal A, kemudian ke C karena dia memiliki nilai 0. Jadi untuk greedy sendiri, kita bisa lihat dari nilai heuristik. Jadi nilai heuristik itu sama dengan nilai evaluasinya. Oke. Dan ini hasilnya. Dan kita identifikasi dulu A dengan nilai heuristik atau nilai evaluasinya, yaitu yang di atasnya. Ini teman-teman di sini F6, G5, I1 gitu. Jadi di sini A-nya 10 dan dia pasti akan jadi jarak awal. Kemudian selanjutnya A itu memiliki B dan F. Jadi kita tuliskan B dan F di sini 8 dan F 6. Kita bandingkan mana yang lebih kecil, karena F lebih kecil dia akan ditaruh di hasil. Kemudian F memiliki apa nih? F memiliki G dan H. Kemudian kita tulis. Jadi ini sudah kita taruh di bawah. G dan H 5 dan 3. 5, 3 dan 8 dibandingkan mana yang lebih kecil. Di sini yang lebih kecil adalah, nah, H punya apa? Punya I aja. Jadi kita tuliskan I di sini 1. Kemudian I dibandingkan dengan G dan B, dia lebih kecil. Jadi kita tulis I dan I memiliki C dan E. 0 dan E3. Karena kita memiliki goal adalah C, yaitu 0, pasti dia akan dipilih menjadi tujuan. Nah, jadi ini hasil dari metode greedy. Nah, A sama 10 dan di sini 0 karena dia tidak memiliki jarak A ke A, yaitu 0. Kemudian dia memiliki F dan B. Ya, teman-teman, sama seperti di atas. F yaitu 6, B 8. Namun kita harus menambahkan jaraknya juga nih di sini, yaitu 3 dan 6. Jadi sini kita bisa membandingkan dua angka. Jadi kita mengambil F. Ini yang pertama tadi kita A ya, kemudian dari A menemukan B dan F, dan yang dipilih ketika sudah dibandingkan dia akan memilih F karena dia lebih kecil. Kemudian dari F memiliki G dan H. G dan H 5, 3, namun H memiliki 7 dan G 1. Jadi ketika ditambahkan kemudian dibandingkan, G akan menjadi jauh lebih kecil. G dia hanya memiliki I itu 1 dan 3 untuk jaraknya. Bandingkan lagi, I ternyata jauh lebih kecil dari semuanya, jadi I, dan dia memiliki J dan E. Karena J adalah 0 dan ini 3, ini 3, ini 5, pasti dia akan memilih J karena J adalah 0 dan 0 adalah tujuannya. Dari bobot ini dia memiliki nilai 10, namun ketika menggunakan greedy dia memiliki bobot yaitu 20. Pada nilai astar, nilai fungsi sama dengan nilai heuristik ditambah dengan jarak start ke node N, jadi ditambahkan. Oke, kita akan lanjutkan ke versi codingnya menggunakan Python. Oke, jadi di sini saya sudah membuat codingnya menggunakan Python dan menggunakan algoritma greedy dan astar. Yang pertama, saya akan menjelaskan rute terpendek menggunakan algoritma greedy terlebih dahulu.
Jadi yang pertama di sini saya membuat variabel peta yang akan dihitung jalur jalur terpendeknya. Nah, di sini ada beberapa simpul soal. Jadi di sini membacanya simpul A terhubung dengan simpul B dengan biaya 6, kemudian terhubung juga dengan F dengan biaya 3, dan kemudian di sini saya membuat variabel heuristik untuk menyimpan nilai heuristik pada setiap simpulnya. Selanjutnya saya membuat function di sini fetch each cost dengan parameter jalur. Nah, di sini akan menghitung nilai total jarak terpendeknya. Nah, fungsi di sini untuk menghitung nilai heuristik yang didapat dari node terakhir di dalam jalur dan nilai heuristik dari node tersebut yang ada di dalam edge jalur ini. Berikan nilai edge cost atau heuristik dengan node terakhir. Di sini saya membuat function yang memiliki parameter peta, start, dan tujuan. Fungsi greedy di sini untuk mencari jarak terpendek dari start ke tujuannya. Kemudian di sini ada variabel start dan menginisialisasi di dalamnya ada list kosong untuk menyimpan list yang tinggi. Kemudian di sini ada queue dengan list satu start dengan bobot awalnya yaitu 0. Nah, di sini melakukan looping jika queue tidak kosong, maka dia akan mengurutkan queue berdasarkan nilai fungsi head. Jadi function ini dipanggil dari jalur-jalur yang ada di dalamnya menggunakan fungsi fetch queue. Kemudian di sini mengambil jalur dengan nilai fungsi head terkecil dari queue. Kemudian mengambil simpul terakhir dari jalur yang diambil dari langkah sebelumnya. Jika simpul atau node ini sudah dikunjungi sebelumnya, maka dia akan continue atau lanjut ke langkah. Kemudian jika node tersebut sama dengan tujuan atau goals-nya, maka jalur tersebut adalah jalur terpendek yang dicari. Dia akan mereturn jalur yang dikunjungi. Kemudian jika simpul node bukan merupakan simpul tujuan dan belum dikunjungi, maka dia akan mengambil simpul yang terhubung dalam simpul node di dalam peta. Dia akan melakukan node sebelahnya, kemudian membuat salinan jalur dan menambahkan elemen jalur ke dalam sebuah list jalur baru. Dia masuk ke jalur baru dan menambahkan jalur baru ke dalam antrian atau queue untuk kemudian di sini untuk hasilnya kita mengambil function 7 dengan parameter peta dan startnya kita dengan tujuan 7. Kemudian ditingkatkan hasilnya, maka outputnya akan sama dengan yang sudah kita kerjakan pada algoritma Gigi secara manual. Lanjut membuat jalur terpendek menggunakan algoritma ASTAR. Nah, di sini sama saya menggunakan variabel peta untuk menyimpan simpul-simpul yang ada di dalam soal. Di sini saya juga membuat variabel heuristik yang di dalamnya adalah nilai heuristik dari setiap. Kemudian di sini saya membuat fetch cost untuk untuk fungsi menghitung nilai total jarak terpendek dan menggunakan parameter jalur. Nah, bedanya ASTAR dengan greedy tadi pada greedy sudah dijelaskan, bagian ini hanya menggunakan heuristik saja. Namun pada ASTAR dia menambahkan dengan nilai heuristik ditambah dengan jarak A ke node N. Nah, dia akan mengembalikan nilai F cost-nya dengan hasil tambah ini dan mengembalikan nilai. Kemudian di sini ada function ASTAR dengan parameter peta, start, dan tujuan untuk mencari jalur terpendek dari simpul start ke simpul tujuan. Fungsi ini di sini saya membuat sama inisialisasi dulu, membuat variabel visitor, kemudian inisialisasi list kosong untuk melihat list yang sudah dikunjungi. Kemudian di sini ada queue dan dimulai dari start dan bobot awalnya adalah start. Nah, di sini ada while loop. Jika queue tidak kosong, maka dia akan mengurutkan queue tersebut berdasarkan nilai fungsi f dari jalur-jalur. Nah, nilai fungsi f yaitu ini. Jadi dia akan mengambil fungsi f terkecil dari antrian dari queue tersebut dan mengambil simbol terakhir dari jalur yang diambil pada langkah sebelumnya. Ini ada kondisi bahwa jika node sudah dikunjungi, bahwa dia akan melanjutkan ke langkah berikutnya, continue. Kemudian jika node sama dengan tujuan atau sama dengan goals,
hasil akhirnya, maka dia akan mereturn jalur itu. Nah, else jika dia bukan merupakan simpul dari tujuan ini dan dia belum dikunjungi, maka dia akan masuk ke kondisi else. Nah, di sini mengambil simpul-simpul yang terhubung dengan simpul not dalam peta ini. Dia akan mengambil notnya, mengambil simpulnya. Kemudian melakukan looping untuk setiap simpul terhubung pada not beserta bobotnya. Membuat salinan pad dengan variabel jalur baru, kemudian menambahkan elemen baru ke dalam list jalur baru. Nah, kemudian jalur baru itu dimasukkan ke dalam antrian atau queue. Nah, fungsi algoritma astart ini untuk mencari jalur terpendek antara simpul awal dan simpul akhir atau simpul tujuan menggunakan strategi jalur dengan biaya terendah terlebih dahulu. Akan menghasilkan jalur terpendek. Pencarian dimulai dengan memasukkan jalur awal ke dalam antrian dan kemudian iterasi terus menerus. Nah, setiap simpul pada jalur yang diambil dieksplorasi dan setiap simpul terhubung dengan simpul lain simpul baru yang ditambahkan ke antrian dengan dinamakan jalur baru dan dilanjutkan sampai simpul tujuan. Nah, untuk hasilnya di sini kita mengambil atau memanggil sisi akar yang parameter peta kemudian startnya A dan tujuannya adalah J. Dan kita print hasil, hasilnya adalah A, F, G, I, dan J. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.